sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita perlu Tuhan. Ada beberapa hal, paling tidak kita dalam ayat ini sebentar kita menemukan 3 hal di mana kita sangat perlu Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang akan kami dengar sebentar. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini, hadir di tengah-tengah saudara pemirsa kami yang sedang menyaksikan program ini, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kata Tuhan di sini dua-duanya pakai huruf besar. Itu artinya dalam bahasa Ibrani itu Yahweh. Yahweh itu adalah Tuhan khusus untuk orang Israel, untuk umat Tuhan. Yahweh itu adalah Tuhan yang tertinggi, Tuhan yang maha tinggi, yang menaungi umatnya. Dia katakan apa waktu Musa tanya, siapa namamu Tuhan? Nanti silakan baca dalam Keluaran pasalnya yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Itulah yang spellingnya dalam bahasa Ibrani itu YHWH.
dibaca Yahweh. Saudara pemirsa, Dia Tuhan kita perlukan sebagai apa? Dia menampakkan diri sebagai apa? Tuhan adalah terangku. Itu yang pertama. Kenapa kita perlu terang? Karena dunia ini gelap, saudara sekalian. Dunia ini penuh kegelapan. Juga dunia ini dikuasai oleh kuasa gelap. Sehingga kita perlu Tuhan sebagai terang. Terang perlu untuk penunjuk jalan. Ya, pada masa firman Tuhan ini belum ada senter, listrik belum ada. Tetapi mereka pakai obor. Jadi sudah bisa bayangkan di tengah malam ya, kita berjalan pakai obor. Saya sudah mengalaminya dalam hidup kami ketika saya remaja tahun 60-an. Ya, kami pakai kemana-mana pakai obor. Ya, memang ada risiko kalau pakai obor minyak tanah itu. Ya, jadi dalam bambu itu ditaruh minyak tanah, terus ditaruh kain, gumpalan kain itu taruh di situ, kemudian dibakar. Cukup terang, ya. Karena kalau misalnya kami pergi ke pesta atau kemana-mana, kami pergi rame-rame, jalan kadang-kadang 2-3 jam, saudara sekalian. Kita pakai obor, terus pulangnya pagi, pergi ke pesta, di sana makan kue yang dibuat orang. Itu sudah kebiasaan kami di Kalimantan. Tetapi sekarang kita tahu apa? Ada senter, ada lampu sorot yang bahkan orang pakai di kepala. Di tempat kami itu paling favorit untuk orang menyadap karet subuh pagi. Tetapi di sini yang dimaksudkan terang itu adalah matahari. Matahari yang menyinari kegelapan malam. Luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita sekarang mengandalkan Tuhan untuk menerangi perjalanan kita. Dan keselamatanku, maksudnya ialah kalau kita mengandalkan Tuhan menjadi terang hidup kita, kita pasti selamat di jalan. Kita tidak akan pernah tersandung jatuh, kita tidak pernah masuk perangkap dari kuasa kegelapan, karena dia takut kepada terang daripada Tuhan. Itu sebabnya mari kita lebih banyak lagi mengandalkan terang daripada Tuhan, karena Yesus juga menyebut dirinya sebagai terang dunia. Mari kita belajar lebih lagi untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, terutama mengandalkan apa? Firman Tuhan. Sudah masih ingat? Firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105 yang sampai dibuat nyanyian, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu luar biasa. Kita harus mengandalkan terang daripada Tuhan, terang firman Tuhan, supaya kita selamat di jalan. Hal yang kedua, kita lihat, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara tahu bagaimana bentengnya, temboknya Yeriko. Ya. Penelitian arkeologi mengatakan bahwa tembok Yeriko itu rata-rata berapa? Ruangan ini saja panjangnya ini 5 meter. Jadi coba kita bayangkanlah temboknya tebalnya 3 sampai 5 meter. Tebalnya loh. Jadi kalau misalnya waktu itu umat Tuhan pakai apa? Tongkat besar, besi kah atau apa, kayu kah untuk mendobraknya, tidak akan tembus. Tetapi kabar baiknya apa? Dengan puji-pujian kepada Tuhan, itu kemudian apa? Tembok itu hancur lebur. Kuasa Tuhanlah membuatnya. Jadi di sini kita belajar bagaimana kalau tembok itu datang daripada Tuhan, Tuhanlah katanya benteng hidupku. Tidak ada yang bisa menembus benteng pertahanan daripada Tuhan. So sekalian,
Mari kita belajar hari ini untuk mengandalkan Tuhan menghadapi apa? Musuh dan saingan saudara sekalian. Musuh dan saingan bisnis. Jadi mari kita serius belajar hari ini, serius mengandalkan Tuhan hari ini sebagai pelindung, sebagai benteng saudara-saudara sekalian menghadapi musuh, menghadapi saingan, menghadapi orang jahat juga saudara sekalian, sehingga hidupmu aman. Saya sangat yakin kepada firman Tuhan ini, oleh karena itu kami di rumah ini tidak pernah merasa takut sedikit pun. Ya, dan memang rumah ini aman. Dan kenapa aman? Kami sudah mendoakannya, minta perlindungan darah Yesus untuk rumah ini, dari depan, belakang, kiri, kanan, dari atas. Ya. Mari kita belajar benar-benar saudara sekalian bahwa itulah yang menjadi kekuatan kita, perlindungan daripada Tuhan, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk mengandalkan terang dari firman Tuhan dalam perjalanan hidup kami, dan supaya kami selamat dalam perjalanan, dan juga buat kami mengandalkan Tuhan menjadi benteng hidup kami, sehingga tidak mungkin ditembus oleh kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.